Hello everybody, welcome back to my channel Risna Tiarika. With me here Risna, sang teacher that will give you any lesson that can make improve your knowledge. So everybody, kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai mikroba atau bakteri-bakterian. Pernah saya bahas sebelumnya di video-video sebelumnya. So kali ini kita lanjut dengan materi mengenai reproduksi bakteri atau fase pertumbuhan bakteri. Jadi everybody, seperti yang kita ketahui, bakteri itu merupakan makhluk yang tergolong dalam kelompok prokaryotik. Tahu kan ya, prokaryotik itu apa? Jadi prokaryotik itu merupakan makhluk yang bersel tunggal atau komponen selnya itu tunggal, tidak kompleks seperti makhluk eukaryotik. Jadi makhluk eukaryotik itu adalah makhluk yang seperti manusia, hewan-hewan seperti itu ya. Mereka masuk dalam eukaryotik maksud saya, karena mereka memiliki komponen sel yang kompleks. Sementara di bakteri ini mereka hanya disebut dengan sebutan prokaryotik. Dalam komponen selnya biasanya mereka hanya memiliki sedikit bagian dari sel kompleks yang umum pada eukaryotik. Biasanya mereka hanya ada sitoplasma, kemudian inti sel, udah itu aja biasanya. Kemudian juga biasanya ada tambahan kloroplas, hanya seperti itu saja mereka. Dan everybody, reproduksi, jika kita berbicara tentang reproduksi ini, biasanya kalau kita mereproduksi pada hewan atau tumbuhan, juga manusia, itu berarti ada proses pertemuan sel telur dan sel sperma ya. Namun di bakteri ini berbeda halnya dengan pada hal-hal yang saya sebutkan tadi. Reproduksi pada bakteri ini itu mereka diartikan atau bisa diartikan dengan pembelahan. Kenapa? Mungkin Anda sudah sering mendengar masalah pembelahan pada bakteri itu. Masalah bakteri itu mereka memperbanyak diri dengan cara membelah diri. Jadi cara bakteri membelah diri itu merupakan proses reproduksi dari bakteri itu sendiri. Jadi mereka tidak melalui proses kawin, mereka hanya melakukan pembelahan diri ya. Oke, lanjut ya everybody. Di sini ada namanya pembelahan bakteri. Mungkin pembelahan ini sudah familiar bagi kalian semua, pembelahan biner. Di mana pembelahan biner ini itu merupakan pembelahan yang dari satu inang menjadi dua, seperti yang Anda lihat di sini ya. Jadi ini satu, di satu ini kemudian mengalami pembelahan biner sehingga menjadi dua. Jadi tubuhnya ini akan terbelah ya everybody, terbagi dua, jadi akan menjadi dua, dan seterusnya seperti ini. Anda bisa lihat analoginya di sini. Pembelahannya ini, lihat, ada satu kemudian jadi dua, kemudian satu yang ini juga menjadi dua, ini juga menjadi dua, sehingga pembelahan ketiga ini atau keturunan ketiganya itu menjadi 4. Dari satu ketika dia memasuki keturunan ketiga menjadi 4, begitu seterusnya pribadi. Jadi yang ini juga nanti akan membelah, misalnya ini akan membelah menjadi 2, terus ini juga akan membelah menjadi 2, ini juga akan membelah menjadi 2, begitu seterusnya. Jadi biasanya kalau dalam proses pembelahan bakteri itu ada kita buat perumusan seperti 1 pangkat 2 pangkat 1 2 pangkat 1, kemudian ada 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, seperti itu ya everybody. Oke, selanjutnya kita melangkah lagi pada pembahasan selanjutnya. Ini adalah kurva pertumbuhan bakteri. Jadi sebenarnya bakteri itu everybody tidak tahu toh langsung membelah seperti itu. Mereka ada proses
atau mekanisme yang mereka lalui pada saat terjadinya pembelahan. Namun di sini saya tidak terlalu menjelaskan mekanisme terlalu dalam, ya pelan saja, nanti kita bahas lagi di video selanjutnya. Oke, langsung kita kembali ke pembahasannya. Di sini ada kurva pertumbuhan bakteri. Seperti yang Anda sudah lihat di sini, kurva pertumbuhan bakteri itu ada lag, kemudian eksponensial, kemudian stasioner, kemudian delta phase atau fase kematian. Oke, saya jelaskan dulu satu persatu ya. Jadi fase lag ini dia itu merupakan fase penyesuaian bakteri dengan lingkungan yang baru. Lama fase lag pada bakteri sangat bervariasi tergantung pada komposisi media. Jadi biasanya kan bakteri ini kalau diperlakukan di lab itu kita tumbuhkan pada media ya. Biasa kita gunakan itu adalah media water agar. Jadi Anda bisa kan mengimajinasikan itu. Kemudian selanjutnya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan adalah pH, suhu, aerasi, jumlah sel pada inokulum awal atau sifat fisiologis mikroorganisme itu. Kemudian setelah sel pada fase ini telah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, maka sel mulai membelah, mulai memasuki fase ini, eksponensial atau biasa dikenal juga dengan fase log ya. Jadi di sini bakteri ini akan mulai melakukan pembelahan pelan-pelan. Kemudian akan memperbanyak diri. Mana tadi kursor saya? Ya, akan memperbanyak diri. Selanjutnya, ketika sudah melewati fase eksponensial ini, bakteri akan memasuki tahap stasioner. Di stasioner ini, pertumbuhan bakteri atau pembelahan bakteri itu cenderung datar atau tidak mengalami penaikan. Kemudian setelah memasuki fase stasioner ini, bakteri akan memasuki fase kematian. Jadi kalau misalnya nutrisi di media itu sudah habis, maka mereka akan mengalami fase kematian. Oh iya, saya jelaskan dulu everybody mengenai pertumbuhan ini. Jadi biasanya everybody pada fase lag dan fase eksponensial ini nutrisi yang mereka gunakan itu adalah glukosa. Jadi di sini mereka akan menggunakan nutrisi glukosa dalam suatu media itu, mulai dari tahap persiapan ini, kemudian dia melalui tahap pembelahan. Jadi glukosa itu berkaitan dengan metabolisme primer dari bakteri. Namun metabolisme ini nanti kita jelaskan di video sebelumnya. Cukup itu aja dulu di video kali ini ya. Jadi setelah glukosa dalam media itu habis, maka bakteri itu akan memasuki fase stasioner. Di fase stasioner ini mereka akan cenderung menggunakan laktosa. Jadi di dalam media itu biasanya ada dua kandungannya, adalah glukosa dan laktosa. Dan di sini biasanya lebih berkaitan pada metabolisme sekunder. Jika di sini mereka metabolisme primer, di sini lebih kepada metabolisme sekunder yang mereka gunakan. Jadi metabolisme primer di sini itu esensialnya metabolisme primer untuk pertumbuhan, dan di sini hanya juga pertumbuhan, tapi biasanya untuk menciptakan komposisi metabolisme lain seperti pewarnaan, kemudian seperti antibiotik. Di sini mereka produksi bakterinya itu pada fase ini. Selanjutnya setelah melewati fase ini, nutrisi dalam media habis, maka akan mengalami fase death atau kematian. Maka bakterinya ya seperti itu everybody. So saya kira cukup penjelasan di video kali ini. Nanti kita lanjut lagi di video berikutnya. Jika Anda ingin melihat
apa ya, materi itu, Anda juga bisa melihat di sumber ini, karena sebagian saya juga melihat dari sumber ini pribadi. Oke. So, thanks because you have watched my video. Meet again in the next video and bye bye out.